Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ibu rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam di penghujung detik-detik Ramadan ini kita masih bisa bersilaturahim yang insya Allah mudah-mudahan yang kita harapkan silaturahim yang mulia ini selalu ada dalam keselamatan, penuh dengan barokah dan hikmah serta ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan alam sekalian Kanjeng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang kita harapkan adalah syafaatnya mulai dari dunia hingga di yaumil kiamat. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, setelahnya kita melaksanakan atau mengamalkan dari malam 21, 23, 25, 27 untuk meraih daripada Lailatul Qadar. Insya Allah yang kita harapkan Bapak dan Ibu semua dapat merasakan dari Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar yakni dengan mengharapkan ibadah 1000 bulan. 1000 bulan kalau dibagi 12 bulan, berarti kalau kita mengamalkan satu ayat misalnya dari membaca Al-Quran itu sama dengan membaca Al-Quran selama 83,4 tahun. Itu menurut dari keterangan yang sangat bisa dipercaya, yang bisa dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan di Al-Quran dan juga disesuaikan dengan Al-Hadis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit pengalaman waktu saya kerja di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nah, di sana ada beberapa pasien atau mungkin banyak pasien yang biasanya terutama yang berhubungan dengan jantung, karena saya waktu itu bekerjanya di instalasi pelayanan jantung. Biasanya yang berhubungan dengan jantung kalau diperiksa darahnya pasti itu bisa dipastikan sesuai dengan diagnosa, yakni banyaknya flak atau yang disebut dengan HDL atau dengan kolesterol. Nah, bagaimana hubungannya dengan puasa? Nah, begitu ada pasien yang dideteksi itu ada banyak kolesterolnya, terutama kolesterol jahat atau HDL, itu sama dokter disuruh puasa. Apakah itu agamanya muslim ataupun agamanya non-muslim, tetap disuruh puasa. Dan SOP puasanya itu dimulai dari jam 10 malam si pasien tersebut. Nah, begitu jam 10 dia stop, tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai keesokan paginya. Minimal diambil darahnya setelah puasa itu sekitar jam 8 atau jam 9 pagi. Nah, begitu dicek si darahnya, setelah diambil si pasien dipersilahkan untuk berbuka. Biasa makan dan minum diperbolehkan. Tapi si pasien tersebut itu jangan pulang dulu. Nah, nanti 2 jam PP atau 2 jam pos puasa diambil lagi darahnya. Dan apa yang dicari, apa yang diperiksa terutama dari segi kolesterolnya. Nah, alhamdulillah kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk berpuasa selama 30 hari. Itu kalau dihubungkan dengan masalah kesehatan itu merupakan suatu overhaul, kalau bahasa pabriknya ya, overhaul atau sebagai stabilizer.
sebagai stabilizer darah kita, yang mana darah kita ini 24 jam bekerja, yang dipompa oleh jantung, dialirkan dari mulai ujung kaki sampai dengan ujung kepala. Nah, kalau kualitas darahnya bermasalah, misalnya banyak kolesterol dan lain sebagainya, ya itu pasti akan bermasalah terutama pada pembuluh darah. Itu menurut dokter spesialis jantung. Alhamdulillah kita sebagai muslim dan muslimat dari 1 tahun diwajibkan berpuasa selama 30 hari. Untuk apa? Sebagai stabilizer, jangan sampai darah kita yang kita alirkan, yang selalu mengalir 24 jam itu mengandung unsur-unsur yang dapat merugikan kesehatan. Nah, alhamdulillah dibuktikan oleh Allah. Kemarin saya kebetulan sakit gigi, Pak. Hingga ada absen kemarin itu sama sholat tarawih. Nah, dari sakit gigi ini, yang anehnya itu mungkin barokah puasa, sakit gigi kok datangnya itu begitu mau berbuka, sekitar jam 6 baru terasa. Nah, pas berbuka terasa sekali sakitnya. Nah, alhamdulillah bisa minum obat, bisa reda. Nah, itu juga merupakan salah satu detoksifikasi atau suatu pembuangan racun. Ya, karena untuk saya sendiri waktu itu dibuangnya yakni lewat sakit gigi. Nah, bagaimana dengan pembuangan cara berpuasa ini? Yakni untuk mengurangi kadar-kadar kolesterol yang merugikan, itu bisa dibuang melalui keringat, bisa dibuang melalui hal-hal yang efeknya mungkin sering kita tidak sadari, bisa gatal-gatal, bisa jadi jerawat dan lain sebagainya, bahkan atau bisa dari pusing. Nah, itu adalah suatu efek pembuangan racun. Karena itu adalah sistematis menurut perhitungan Allah, bahwa yang namanya pembuangan segala macam racun itu bisa berbagai cara dan bisa berbagai dengan hal-hal yang kita di luar dugaan. Bapak Ibu rahimakumullah, dengan berpuasa selama sebulan, nah itu sebagai stabilizer untuk diri kita masing-masing, untuk membersihkan atau overhaul terutama dari darah sendiri, supaya darah kita ini normal kembali. Mungkin Bapak Ibu pernah ada yang ke dokter di luar bulan puasa, biasanya disuruh puasa. Nah, itu SOP-nya seperti tadi. Nah, kalau hasilnya bagus, ya mungkin dikasih saran dari segi konsumsi makanan. Sementara jangan makan ini, sementara jangan makan itu. Kalau misalnya belum ketahuan, belum ada peningkatan, belum ada perbaikan, itu sama dokter disuruh lagi puasa. Itu SOP-nya jam 10 malam puasanya, bukanya nanti pas jam 8 atau bisa jam 9. Nah, alhamdulillah dengan berpuasa selama 30 hari di bulan puasa ini, insya Allah mungkin ada yang pernah periksa ke dokter bagaimana kondisi darahnya, pasti ada perbaikan. Karena dari tanggal 1 kemarin sampai dengan tanggal hari ini, insya Allah pasti darahnya ada perbaikan, pasti ada peningkatan dalam kesehatan. Walaupun ada sakit-sakit sedikit, ya itu bisa dianggap dengan sebagai pembuangan racun atau proses detoksifikasi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rupanya itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, yang mana dalam hal berpuasa ini tetap semangat dalam berpuasa, tetap semangat menjalankan segala aktivitas ibadah. Mudah-mudahan ibadah yang lain, ibadah puasa kita, ibadah mahdo dan ghair mahdo diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fasal mutakum wa bil hidayah wa taufiq wallahu muwaffiq ila thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.